Bagi seorang pemimpin harus betul-betul hands on, bertanggung jawab. Kalau gagal, pemimpin yang gagal. Kalau berhasil, ya semua yang berhasil. Tugas orang seperti saya dulu, menjaga demokrasi itu. Democratic values, the rule of law. Bukan hanya election, tapi semua. Sebagai ciri-ciri negara demokrasi secara universal. Masuk ke era emas, Indonesia emas. Saya suka. Tetapi kita harus tahu, ada prasyaratnya, ada imperatifnya. Tidak akan datang dari langit. Saya lebih konservatif. Kalau 2045 Indonesia akan menjadi developed country, to be frank, saya belum yakin. Ini banyak anak-anak muda yang ingin mendengar pencerahan dari Bapak. Kita mulai dengan unsur pribadi Bapak. Bapak melewati pendidikan militer dan ceritakan ke teman-teman bagaimana pendidikan tersebut membentuk filosofi Bapak dan juga bagaimana itu nyambung dengan kepemimpinan Bapak. Monggo. Bung Gita, sebelum saya menjawab, saya mengucapkan terima kasih diundang ke sini. Dan apalagi di hadapan saya ini adalah masa depan kita. Sebagai orang tua, saya titip Indonesia. Karena insya Allah Indonesia akan menjadi strong nations. Pada saatnya nanti akan menjadi developed country. Diperlukan pemimpin-pemimpin dan semua kontributor untuk Indonesia sampai di tempat itu. Nah, I trust you all. Baik, Bung Gita, saya berasal dari kota kecil, Pacitan. Waktu itu daerah yang sangat miskin, terbelakang. Orang tua saya seorang bintara TNI dengan ekonomi yang sangat pas-pasan. Tetapi tidak menghalang-halangi saya untuk bermimpi. Alhamdulillah saya masuk dunia militer. Memang di akademi militer barangkali yang dilihat itu hanya belajar ilmu militer, taktik dan teknik bertempur. Seperti itu memang iya. Tapi sebetulnya militer itu juga menyiapkan calon-calon pemimpin tentu di dunia militer awalnya, yang punya leadership, yang punya managerial skill, dan di atas segalanya, dan ini penting ternyata dalam perjalanan hidup saya, bagaimanapun selama 30 tahun saya berada di militer, dimulai dari akademi militer, maka saya betul-betul ditempa, ditugasi untuk menjadi prajurit, menjadi perwira, dan yang mencintai tanah airnya. Nah di situ dan nilai-nilai keprajuritan itu saya kira Bung Gita tahu tugas di atas segalanya, a duty first, negara juga di atas segalanya, country first, tidak mengutamakan yang lain kecuali itu. Oleh karena itu ternyata mentalitas pantang menyerah, lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas itu akhirnya membentuk karakter saya. Mengemban amanah manapun, I have to do my best. Bisa saja tidak berhasil, bisa berhasil, tetapi for me, missions accomplishment itulah yang utama. Jadi ada values, ada behavior, ada cara pandang, and also mentality seorang prajurit seperti yang saya alami selama 30 tahun berdinasti militer yang ternyata kompatibel dengan peran yang oleh sejarah diberikan kepada saya untuk memimpin Indonesia dulu selama 10 tahun. Bapak sudah banyak sekali mengambil keputusan yang sulit. Dan selama Bapak menjadi presiden selama 10 tahun, keputusan-keputusan yang Bapak ambil untuk mengatasi krisis. Ceritakan bagaimana nilai-nilai hidup Bapak itu mempengaruhi keputusan Bapak atau pengambilan keputusan Bapak. Dan mungkin bisa diberikan contoh. Ya, saya tidak akan masuk ke dunia akademik sekarang ini. Mungkin semacam storytelling ya, bahwa mungkin tanpa saya sadari, saya punya nilai-nilai bawaan untuk menjadi pemimpin yang kemudian sejarah mencatatnya. Saya memang dilatih, I was educated, I was trained untuk menjadi pemimpin mulai dari tingkatan yang paling rendah, makin tinggi, yang bisa memimpin baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan krisis. Kalau saya beri contoh, ada dua krisis yang Indonesia alami di masa kepresidenan saya dulu. Pertama tsunami, bencana alam yang
terburuk di awal abad 21 di dunia. Yang kedua ketika Indonesia mengalami krisis global sebetulnya tahun 2008. Tsunami itu saya berada di Jayapura ketika berita itu datang, kemudian belum lengkap informasinya, masih simpang siur, saya harus terbang menuju ke Aceh right away, directly. Karena bagi saya harus segera tahu situasinya seperti apa. Setelah tahu situasinya, saya mesti mengambil keputusan, what's to be done. Dan kemudian bagaimana implementasi dari keputusan itu. Alhamdulillah karena hari kedua saya sudah sampai di Lok Sumawe, di Aceh Timur, maka hari-hari berikutnya saya putuskan untuk melaksanakan manajemen krisis. Kepemimpinan untuk mengatasi krisis. Berbeda dengan situasi normal. Barangkali itulah yang selama 3 bulan operasi tanggap darurat itu bisa berhasil dilaksanakan. Tetapi memang saya bersama almarhumah menangis karena ribuan jenazah saudara-saudara kita yang menjadi korban tsunami waktu itu. Saya presiden baru 2 bulan, tapi saya menganggap ini tugas saya. Saya harus kuat, saya harus bisa mengatasi. Nah contoh seperti itu, in times of crisis, kita segera mengambil keputusan, alhamdulillah tidak salah keputusannya waktu itu, dan akhirnya proses rehabilitasi dan pembangunan kembali Aceh dan Nias bisa berlangsung dengan baik. Itu contoh bagaimana crisis action leadership itu dijalankan. Memang pemimpin harus hands on. Tidak boleh mendelegasikan terlalu banyak dalam keadaan krisis. Dan dia harus yang paling bertanggung jawab. Tidak boleh melempar kepada manapun because he is the leader. Itu. Nah yang kedua pada saat krisis ekonomi global, saya tuh khawatir Bung kita kalau Indonesia mengalami nasib seperti 1998, 10 tahun sebelumnya. Karena memang terjadi kepanikan sedunia. Saya ikut dalam pertemuan G20 di mana-mana. Bahkan dalam pembentukan G20 saya dimintakan pandangan saya oleh Presiden Amerika Serikat George Bush. Bagaimana pandangan seorang pemimpin Indonesia tentang G20. Forum seperti apa, siapa yang di situ, what's the mission dan sebagainya. Makanya saya aware betul dan sebelum negara lain melakukan langkah-langkah yang semestinya, saya kira Bung kita masih ingat, pada bulan puasa saya sudah melakukan pertemuan cepat pada tingkat pemerintahan mengantisipasi. Jangan sampai kita terdadak dan akhirnya tidak siap dan akhirnya jatuhnya dalam sekali. Tuhan Maha Besar, karena saya menjalankan kembali manajemen krisis, everybody was on board. Pemerintah pusat, daerah, ekonom, teknokrat, BUMN, private sectors, semua di situ. Jadi semuanya on board. Oleh karena itu, alhamdulillah, kepanikan bisa kita turunkan, policy segera kita jalankan, keputusan segera kita ambil, dan Indonesia hanya jatuh 1 tahun. Dari 6% drop to 4.7%. Tapi tahun berikutnya lagi up lagi 6,1, 6,5 dan seterusnya. Artinya apa? Dalam keadaan krisis, lakukan langkah-langkah cepat, ambil keputusan cepat dan tepat, dan kemudian jalankan. Dan sekali lagi bagi seorang pemimpin harus betul-betul hands on, bertanggung jawab. Kalau gagal, pemimpin yang gagal. Kalau berhasil, ya semua yang berhasil. Itu 2 contoh yang menurut saya bagus untuk anak-anak muda mempelajari, karena pada saatnya mereka menjadi pemimpin-pemimpin kita. Pak SBY sebagai presiden meninggalkan banyak sekali legacy atau peninggalan. Salah satu legacy yang menurut saya nyata, itu adalah bagaimana Bapak menjaga perdamaian. Dan juga bagaimana Bapak dan kepresidenan Bapak itu menegakkan demokrasi. Dan yang ketiga tentunya bagaimana Presiden Bapak dan Bapak juga membangun kembali ekonomi Indonesia. Apa kiranya tantangan yang dialami terkait dengan 3 capaian tersebut? Ya, tantangannya cukup berat, tidak ringan. Tolong bayangkan 20 tahun yang lalu. 2004 itu baru 6 tahun kita atau Indonesia terhantam oleh krisis yang sangat dalam. Belum normal penuh ekonomi kita, sosial kita, politik kita, dan hampir semua cabang kehidupan. Tetapi the government must terus berjalan ke depan. Nah, memang betul saya menggarisbawahi artinya perdamaian di Indonesia, kedamaian di Indonesia termasuk keamanan. Masih diingat dulu ada konflik komunal, konflik horizontal di banyak tempat di Indonesia ini. Dari Sampit, kemudian Poso, Maluku, Maluku Utara, dan banyak lagi tempat itu. Juga ada konflik vertikal. Nah bagaimana bisa kita kelola supaya ada kondisi yang bagus bagi bangsa ini
untuk kembali membangun ekonominya. Karena stabilitas penting, bagaimanapun keamanan penting, demikian juga kedamaian dan perdamaian. Fokus saya dulu tantangan bagaimana membuat ekor dari resolusi konflik komunal horizontal itu betul-betul berlangsung dengan baik, tidak muncul lagi, tidak terjadi lagi konflik komunal yang baru. Alhamdulillah tidak pernah terjadi lagi sejak itu. Kemudian tentunya saya fokus untuk menyelesaikan Aceh. Biasanya atau lazimnya cara berpikir kita diselesaikan secara militer, operasi militer. Saya berpikir lain, operasi militer sudah kita laksanakan selama 30 tahun. Akhir dari pemerintahan Bung Karno, pemerintahan Pak Harto, dan seterusnya. It does not work. It did not work. Mengapa kita mempertahankan operasi militer? Karena bagi saya operasi militer bukan tujuan. Tujuannya bagaimana Aceh atau konflik Aceh bisa kita selesaikan secara bermartabat, secara adil, dan ya bisa terwujud agar Aceh bisa segera membangun kembali wilayahnya. Jadi saya pilih pendekatan peace process, political process yang banyak ditentang dulu oleh banyak orang, tapi saya insist bahwa ini is the only way. Setelah secara militer tidak berhasil. Tuhan Maha Besar dengan tentu banyak ups and down selama 3 tahun, tapi puncaknya setelah ada tsunami dulu, kita lakukan secara serius, less than a year terjadi peace process. Artinya apa? Itu tantangan. Kalau waktu itu tidak terjadi peace process, barangkali the story will be different. Baik Aceh maupun Indonesia. Itu kalau soal perdamaian. Kalau soal demokrasi, ya kita masih ingat dulu euforia kebebasan, euforia reformasi masih sangat tinggi. It is good on the one hand, karena bangsa ini sadar kita mengoreksi sejarah kita menolak absolute power, karena ruang bagi rakyat sempit sekali dan tidak healthy kehidupan politik di negeri ini, dan we choose dengan sangat sadar kita memilih demokrasi dibandingkan otoritarian. Tugas orang seperti saya dulu menjaga demokrasi itu, democratic values, the rule of law, bukan hanya election, tapi semua sebagai ciri-ciri negara demokrasi secara universal. Dan tentu kita ingin on the one hand, yang pegang kekuasaan must be controlled, harus diawasi, dicek, tidak boleh dibiarkan, karena power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely. Oleh karena itu perlu ada pengawasan. Siapa yang mengawasi? Power yang lain, institusi yang lain termasuk rakyat. Oleh karena itu on the one hand, sebagai pemimpin saya mencegah abuse of power yang dilaksanakan para pemimpin politik. Tapi on the other hand, kita juga inginkan rakyat dalam menggunakan kebebasannya tidak cross the line, tidak justru bertentangan dengan the rule of law. Dan ternyata itu bisa. Itu tantangan terbesar, dan yang penting jangan sampai negara ini kembali ke era otoritarian. Karena sejarah sudah menunjukkan banyak negara yang lain juga gagal karena masuk pada sistem atau pilihan yang salah dalam sistem politiknya. Itu kalau demokrasi, Bung Gita ya. Kalau saya coba mengingat kembali tentang pemulihan ekonomi kita. Saya memimpin dulu pertumbuhan kita sekitar 4%, paham karena habis krisis besar 1998, bagaimana caranya kita bisa tingkatkan lagi, karena tanpa pertumbuhan kesejahteraan tidak mungkin ditingkatkan. Without growth, without job, no jobs, no income, no money, tidak punya purchasing power. Saya fokus pada bagaimana meningkatkan kembali pertumbuhan. Alhamdulillah bisa 6% dan banyak turunannya. GDP, per kapita income, utang kita beresin. Tadinya 56%, debt to GDP ratio down tinggal 24%. Artinya ada ruang. Kita bisa menata kembali ekonomi kita, IMF kita lunasi, CGI kita bubarkan, supaya kita bisa membangun ekonomi dengan konsep sendiri, dengan blueprint sendiri, dengan rancangan sendiri. Itu tentu bukan proses sekali jadi, masih tetap ada challenge di sana sini, ups and down. Tetapi if I have to recall my memory, memang ya kembali tantangan selalu ada, tapi at the same time selalu ada solusi, ada way out. Itulah kalau saya boleh cerita tadi, my challenge ketika mengemban amanah untuk menjaga demokrasi, perdamaian, dan sekaligus misi untuk kembali meningkatkan ekonomi kita. Tepuk tangan, Bapak Ibu sekalian. Bapak, kita semua, terutama yang muda di sini, menginginkan atau berkepentingan untuk menyongsong bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih besar. Menurut Bapak, tantangan terbesar untuk bangsa Indonesia ke depan itu apa? Ini good questions, ini very important issue yang kita harus tahu. Saya senang mendengar
nanti 2045 Indonesia akan masuk ke era emas, Indonesia emas. Saya suka. Tetapi kita harus tahu, ada prasyaratnya, ada imperatifnya, tidak akan datang dari langit. Saya lebih konservatif kalau 2045 Indonesia akan menjadi developed country, to be frank, saya belum yakin. Tetapi kalau menjadi strong nation, it is quite possible. Nah kalau itu kita jaga terus, proses nation building dan national development ke depan ini sangat mungkin. Di akhir abad 21 ini Indonesia sangat bisa menjadi developed country. Sekarang kita member of the G20, kita juga the biggest country in ASEAN, tetapi ingat bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah. Ada imperatif yang saya katakan tadi. Pertama-tama memang kita harus punya civilizations yang makin maju. Karena kalau civilization kita maju, penguasaan teknologi, ilmu, macam-macam di situ, kita akan menjadi self-generating nation, self-developing nations. Itu prasyarat. Pendidikan sangat penting, dunia teknologi sangat penting, bukan hanya dalam artian ekonomi, tapi juga dalam artian culture dan kembali ke civilizations. Nah, di luar itu kita harus memastikan bahwa transformasi kita ini benar, berlangsung dengan baik, dengan arah yang benar, dengan agenda yang benar. We have to transform. Oke, sekarang alhamdulillah kita menjadi anggota G20, tapi pekerjaan rumah kita belum selesai. Bagaimana kita ini dari tahun ke tahun, dari dasawarsa ke dasawarsa terus bergerak maju. Oleh karena itu saya kalau boleh mengatakan jembatan, there is a bridge untuk menjadi negara maju. Kita 2045, jadi tinggal berapa tahun, tinggal 20 years to come. Itu harus betul-betul sekali lagi memiliki peradaban yang makin tinggi. Yang kedua, we need strong economy. Bukan hanya tumbuh semata, tapi tumbuh dengan fundamental yang kuat, tumbuh dengan adil, dan tumbuh tanpa merusak lingkungan. And we can do that. Strong economy. Yang berikutnya lagi strong democracy. Bagaimanapun demokrasi bukan perfect system. Ada plus dan minusnya, ada wajah baik dan wajah buruknya. But to me, dibandingkan sistem politik manapun, I love democracy. Oleh karena itu, kalau demokrasi hidup, membawa manfaat bersama-sama dengan agenda yang lain, saya punya keyakinan. 2045 kita akan menjadi stronger nation, a better country. Dan prasyarat ini harus dijalani. Pemimpin harus punya visi. Memimpin kita semua bekerja, willing to sacrifice. Tapi tentu dengan konsep yang benar. Jadi saya mengatakan itu tantangannya, the real challenge. Saya menggarisbawahi transformations. We have to transform. Harus berubah. Kalau tidak berubah masih terlalu jauh menjadi negara kuat, menjadi negara maju. Seperti dalam cerita Perang Dunia Kedua itu, a bridge too far. Sulit untuk menggapainya. Begitu pandangan saya.